Pemirsa, kabar Banjarmasin kembali menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Sindikat narkoba jaringan lapas yang memasok sabu-sabu 4 kg ditangkap BNN Kalsel. Waspada penipuan dengan modus bansos dari oknum yang mengaku petugas dinas sosial. Sejumlah ular berbisa masuk ke rumah warga di Kota Banjarmasin. Sindikat narkoba jaringan lapas yang memasok sabu-sabu seberat 4 kg dari Kalimantan Barat berhasil ditangkap Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Kalimantan Selatan. Penangkapan sindikat narkoba jaringan lembaga pemasyarakatan Lapas Karangintan, Martapura, Kabupaten Banjar bermula dari seorang tersangka kurir berinisial MZ. MZ ditangkap di Desa Anjir, Serapat, Kabupaten Barito Kuala pada 20 Oktober lalu dengan barang bukti sabu-sabu seberat 4 kg. Barang haram yang dibungkus dengan kemasan teh Cina itu dipasoknya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Dari keterangan MZ, petugas BNN Kalsel kembali menangkap tersangka kedua berinisial RO di Martapura, Kabupaten Banjar. Kemudian tersangka ketiga berinisial MN yang merupakan napi Lapas Karangintan, Martapura, Kabupaten Banjar. Kepala BNN Kalsel Brigjen Jackson Lapalonga saat gelar perkara Kamis siang mengatakan, tersangka MN bertugas merekrut kurir dan mengatur pengiriman sabu-sabu dari Pontianak. Kami berhasil mengungkap satu sindikat peredaran narkotika jenis sabu di Kalimantan Selatan. Nah, ini jaringan antar provinsi. Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Untuk hal ini bisa terungkap, kami menggunakan intelligent analysis, analisa intelijen, kemudian kami kembangkan dengan penyelidikan di lapangan. Kami membutuhkan beberapa hari tentunya, bahkan bulan untuk bisa mengungkap jaringan. Sedangkan orang yang memasok atau mengirim sabu-sabu dari Pontianak, identitasnya sudah dikantongi pihak BNN Kalsel dan saat ini masih dalam pengejaran. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Warga Kota Banjarmasin diimbau waspada terhadap penipuan dengan modus bantuan sosial atau bansos. Kepala Dinas Sosial Banjarmasin Iwan Ristianto mengatakan, sejumlah warga di kawasan Pengambangan dan Pekapuran sempat didatangi oleh oknum yang mengaku petugas dinas sosial. Oknum tersebut mengaku bisa mendaftarkan warga untuk mendapat bantuan sosial, namun warga diminta membayar 200 hingga 300 ribu rupiah. Kemarin pendamping PKH kami melapor ke dinas bahwa ada orang yang mengatasnamakan petugas dari dinas sosial, mendatangi warga-warga yang diperkirakan miskin, menjanjikan sesuatu untuk dimasukkan di dalam daftar warga miskin dan juga untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, dengan iming-imingan mendaftar dengan membayar uang sebesar 200 sampai 300 ribu. Nah, itu dari laporan dari pendamping PKH kami.
Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada sih masyarakat yang memberikan uang gitu ya, memberikan uang karena mungkin sudah sadar bahwa untuk bantuan sosial ini itu memang tidak ada pungutan dan tidak dipungut, jadi dipungut biaya apapun. Meski belum ada warga yang tertipu dengan penipuan modus bansos tersebut, Dinas Sosial mengimbau warga untuk tetap waspada. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Dua ular berbisa jenis kobra dan satu ular tidak berbisa jenis piton masuk ke rumah warga di kawasan Teluk Dalam, Sungai Andai dan Basirih, Kota Banjarmasin pada Rabu lalu. Sejumlah ular berbisa tersebut dievakuasi oleh tim penyelamat hewan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin. Anggota tim penyelamat hewan BPBD Banjarmasin, Hanafi, mengatakan ular masuk ke rumah warga karena saat ini musim penghujan sehingga habitat ular terendam air hingga ular pun mencari tempat yang kering. Kemarin kita menerima laporan, ada sekitar 6 laporan. Jadi ada 4 yang bisa kita tindak, 2 kobra, 1 piton, sama 1 monyet lah, 3 monyet. Nah itu belum lagi yang nggak dapat atau kabur. Untuk bulan-bulan ini memang musim-musimnya anakan ular menetas. Jadi untuk anak ular dan induk-indukannya berkeliaran di sekitaran rumah warga, makanya diharapkan nih terutama bagi warga Banjarmasin untuk bulan November, Desember agar lebih hati-hati. Untuk antisipasinya bisa lebih membersihkan lingkungan, tumpukan-tumpukan barang jangan sampai dibiarkan menumpuk karena mengundang ular. Mencari tempat yang lebih kering, tumbuh kita kan musim hujan. Sejak bulan Oktober hingga November 2021, sudah ada puluhan ekor ular yang dievakuasi tim penyelamat hewan BPBD Banjarmasin dari rumah warga. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan PN yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Sindikat narkoba jaringan lapas yang memasok sabu-sabu 4 kg ditangkap BNN Kalsel. Waspada penipuan dengan modus bansos dari oknum yang mengaku petugas dinas sosial. Sejumlah ular berbisa masuk ke rumah warga di Kota Banjarmasin. Menjelang pembelajaran tatap muka PTM, Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 4 Banjarbaru menggelar vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 digelar di Gedung SMA Negeri 4 Banjarbaru, kawasan Ahmad Yani, Landasan Ulin Barat pada Kamis pagi. Kegiatan vaksinasi dosis kedua ini diikuti ratusan pelajar dari SMA Negeri 4 Banjarbaru sendiri. Kepala SMA Negeri 4 Banjarbaru, Sumini, mengatakan vaksinasi COVID-19 ini digelar sebagai persiapan PTM yang rencananya akan mulai dilaksanakan kembali pada awal tahun 2022 mendatang. Hari ini dilaksanakan vaksin yang kedua. Vaksin ini sebagai tindak lanjut vaksin yang pertama dulu kita laksanakan pada tanggal 14 Oktober.
Jadi ini vaksin kedua. Vaksin ini kita persiapkan untuk pembelajaran tatap muka ke depan. Yang saat ini sudah kami usulkan berkasnya kita usulkan ke Gubernur Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Sebenarnya jumlah siswa kita ada 943, tapi anak-anak banyak yang vaksin mandiri, ada yang belum. Ini lalu kita laksanakan vaksin di sekolah. Ini vaksin yang keberapa deh? Dua. Untuk menghadapi vaksin sendiri persiapannya seperti apa deh? Jaga kesehatan, makan yang sehat, badannya harus fit. Sempat takut nggak di vaksin yang kedua ini? Enggak, Nah, mungkin himbauannya kepada para pelajar yang lainnya apa deh? jangan takut divaksin karena vaksin itu penting buat kita. Siswa di SMA Negeri 4 Banjarbaru berjumlah 943, namun yang mengikuti vaksinasi COVID-19 di sekolah ini hanya 540 siswa saja. Sedangkan yang lainnya sudah melakukan vaksinasi secara mandiri. Dari kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Selatan, KONI Kabupaten Tapin menggelar vaksinasi COVID-19 untuk atlet. Vaksinasi COVID-19 digelar di halaman kantor KONI Kabupaten Tapin, kawasan Rantau Kiwa, Tapin Utara pada Kamis pagi. Kegiatan vaksinasi dosis kedua ini diikuti 350 atlet Kabupaten Tapin dari berbagai cabang olahraga yang dibina oleh KONI setempat. Sekretaris KONI Tapin, Ahmad Azhar Rasid mengatakan, vaksinasi COVID-19 digelar sebagai persiapan menjelang Porprov Kalsel yang akan dihelat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 mendatang. Alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan vaksinasi tahap kedua. Sasaran utama memang atlet-atlet kita anggota KONI Kabupaten Tapin. Alhamdulillah atlet antusias dan hampir semua atlet cabang-cabang olahraga kita sudah bervaksin, Pak. Nah, ini salah satu juga untuk persiapan kita mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang mensyaratkan agar sudah bervaksinasi. Sejauh ini ada penolakan nggak, Pak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Untuk di bawah umur gimana, Pak? Di bawah umur kita masih setarnya di 12, Pak. Minimal di 12 karena atlet kita itu yang potensial minimal di 12 tahun ke atas. KONI, tapi di Dinas Kesehatan juga jadi dua. Jadi kalau dilihat dari yang target yang capaian yang pertama itu 236 ya Pak ya, 236. Nah hari ini itu menjadi target untuk vaksin yang kedua. Namun demikian kalau masih ada lagi dari atlet kita atau pelatih atau yang lain, itu masih kita beri kesempatan untuk yang pertama, nanti kita pikirkan di mana untuk yang keduanya. Nah, ya dilayani, apakah itu yang kedua, apalagi yang kedua gitu ya, yang pertama pun kita akan layani dan kami memang siapkan vaksin agak lebih dibawa supaya apabila ada yang memang berminat, ada yang pertama, kita akan langsung berikan. Nanti vaksin yang kedua kita rencanakan kemudian di mana tempatnya. Selain atlet, vaksinasi COVID-19 ini juga diikuti pelatih dan pengurus KONI Kabupaten Tapin, serta warga Rantau Kiwa. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan HKSN di kawasan Kuin Utara, Banjarmasin Utara yang masih belum disetujui sejumlah warga rencananya akan dikonsinyasi ke pengadilan. Sejumlah warga yang rumahnya terdampak pembebasan lahan pembangunan jembatan HKSN hingga kini belum juga sepakat dengan biaya ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan pihaknya telah beberapa kali melakukan mediasi kepada warga tersebut, namun mereka masih menilai biaya yang ditawarkan tidak sesuai. Pihaknya pun memutuskan untuk mengambil jalur tengah, yakni dengan sistem konsinyasi di pengadilan. Supaya tidak mengganggu pembangunan jembatan, dari sekian banyak yang sudah setuju akan dibayarkan, kemudian tinggal yang tidak nanti akan sistem konsinyasi namanya. Uang ganti ruginya kita titipkan di pengadilan. Udah fix konsinyasi atau ada upaya lain, Pak, misalkan mediasi? Tadi sudah berapa kali mediasi nggak mau. Jadi
Jadi ya sudah, ya silahkan kalau nanti dia menggugat atau apa, silahkan aja. Kemudian uang ganti ruginya ada di pengadilan. Kalau misalnya pengadilan memutuskan ya sudah selesai. Kalau misalnya pengadilan memutuskan ganti ruginya ditambah, terima dulu yang ada. Nanti di tahun anggaran yang akan datang kita akan alokasikan. Melalui sistem konsinyasi, pemerintah Kota Banjarmasin akan menitipkan biaya ganti rugi pembebasan lahan di pengadilan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Sindikat narkoba jaringan lapas yang memasok sabu-sabu 4 kg ditangkap BNN Kalsel. Waspada penipuan dengan modus bansos dari oknum yang mengaku petugas dinas sosial. Sejumlah ular berbisa masuk ke rumah warga di Kota Banjarmasin. Mohon bantuannya dari Satuan Polisi Pamung Praja. 1.500 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Kalsel, serta dari luar Pulau Kalimantan, ikuti road bike Tour de Barito 2021 di Kabupaten Batola. Road bike Tour de Barito 2021 digelar pada Rabu pagi dengan start di Marabahan, Kabupaten Batola. 1.500 peserta yang ikut ambil bagian dalam ajang ini terbagi dalam 4 kategori, yakni usia 17 hingga 23 tahun, 24 hingga 35 tahun, kemudian 36 tahun ke atas, dan kategori wanita semua usia. Sedangkan kelas yang diperlombakan adalah road bike atau RB dengan jarak tempuh 112 km dan mountain bike atau MTB 33 km. Salah satu peserta asal Kalimantan Tengah, Imran, mengaku medan mountain bike yang dilalui cukup ekstrim. Lagi kotanya tahun Dudi, nah mudahan sukses terus. Amin. Amun licaka mantap, kerikilnya mantap, tajungkangnya oke. Jadi berapa kilo yang ditempuh tadi jalannya? 33. 33. Iya. Nah terus seperti apa tadi rintangannya di jalan? Ekstrim, full. Ketua Panitia Penyelenggara Heri Sasmita mengatakan, peserta road bike tahun ini tak hanya dari berbagai daerah di Pulau Kalimantan saja, tapi juga dari luar Pulau Kalimantan, seperti Aceh, Riau, dan yang lainnya. Untuk peserta road bike dan MTB ini hampir 1.500. Ya, dari 3 hari pendaftaran sudah full ini 1.500. Untuk yang road bike-nya sendiri, yang race ini 388 peserta. Yang paling jauh tadi ada dari Papua, juga dari Aceh, ada Riau juga. Jadi hampir seluruh Indonesia ada di Barito Kuala hari ini. Bupati Kabupaten Batola Nurmiliani mengatakan, peserta yang mengikuti road bike kali ini tidak dipungut biaya. Alhamdulillah banyak banget, terutama yang tokohnya ada Ketua DPRD Pasuruan tadi. Saya izin, saya mengenalkan diri katanya gitu, saya Ketua DPRD Pasuruan dan saya dapat undangan katanya secara langsung gitu kan. Jadi saya ada di sini. Jadi mereka lebih tahu di mana Barito Kuala, itu kan yang utama ya, mengenalkan di mana sih Barito Kuala, karena masih banyak orang yang kadang tahu, jangankan urusan orang luar daerah, orang Kalimantan aja sama Kalimantan banyak yang ada tahu Barito Kuala itu di mana. Nah dengan ada event-event seperti ini,
minimal orang kenal gitu berpetualang ya. Itu tujuan utama itu aja sebenarnya, nggak ada apa-apa. Dan race-nya itu kenapa dimulai pagi hari supaya mereka menginapnya di sini. Kalau jam 9 mereka nginepnya di Banjarmasin. Iya kan? Nah itu. Artinya ada pertumbuhan ekonomi juga. Oh jelas itu yang diharap. Normiliani berharap melalui ajang road bike Kabupaten Batola dapat lebih dikenal luas oleh masyarakat luar daerah. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Kompetisi Liga 3 Zona Kalimantan Selatan di Grup B mempertandingkan Perseban Banjarmasin dengan Persehan Marabahan pada Kamis kemarin. Laga yang berlangsung di Stadion Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar ini menjadi kemenangan laga perdana bagi Perseban. Anak asuh Bambang Hermawan berhasil mengandaskan perlawanan Persehan Marabahan dengan skor 3-0. Ketiga gol itu dihasilkan dari tendangan Ngesti Wicaksono pada menit 10 dan tendangan Denny Indra Permana menit 23, serta satu gol melalui kaki Ozan pada menit ke-63. Pertama, kita secara tim bersyukur atas hasil yang kita dapat hari ini, dan ada pertandingan besok hari. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kita dalam bertahan ataupun menyerang. Karena kita tahu besok lawan mungkin kualitas lebih bagus, dan hari ini kita sudah main maksimal, mungkin tenaga sedikit terkuras. Kita harus recovery bagus malam ini, besok insya Allah kita siap lagi untuk memberikan yang terbaik untuk Perseban. Pertama kita mensyukuri dulu kemenangan hari ini. Ya meskipun sebenarnya bisa lebih diperbaiki lagi karena banyak peluang yang kita siapkan. Tapi begitu juga kita harus waspada juga dengan permainan lawan yang hari ini akan dia bermain. Jadi kita bisa melihat apa-apa saja nanti yang bisa kita sampaikan ke anak-anak untuk diantisipasi, atau kita rencanakan untuk bisa mengambil keuntungan dari permainan mereka yang bisa kita pantau hari ini. Kondisi anak-anak harusnya lebih dijaga lagi, makanya kita menjaga lagi untuk kondisi mereka, untuk resting mereka, dan mereka agar besok bisa bermain, karena kita mainnya langsung hari ini dan besok. Kemenangan ini menempatkan Perseban Banjarmasin di peringkat kedua Grup B di bawah Persemar Martapura. Tim berjuluk Buaya Kuning tersebut akan bermain kembali pada laga kedua Grup B melawan Persepan Pagatan. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Ucok Jailani melaporkan. Inilah masjid bambu berbentuk kapal yang berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Masjid bernama Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini lebih dikenal dengan Masjid Bambu karena 90% bangunannya terbuat dari bambu. Masjid yang berada tak jauh dari objek wisata Kiram ini belakangan cukup ramai dikunjungi warga karena bentuknya yang menyerupai kapal dinilai cukup unik dan menarik perhatian. Masjid yang berdiri di lahan hibah masyarakat seluas 7.900 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2020 dan baru selesai pada akhir Maret 2021 lalu. Bangunan masjid sendiri memiliki luas 610 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung sekitar 400 jemaah. Masjid yang dibangun dengan biaya 11,9 miliar rupiah ini menggunakan bambu jenis apus dan petung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedua jenis bambu itu bisa bertahan hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik. Pengurus Masjid Bambu Haji Asmaniansah mengatakan, masjid ini dibangun berbentuk menyerupai kapal untuk melambangkan kekokohan seperti kokohnya kapal Nabi Nuh. Mengambil sejarah
perahunya Nabi Nuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Memang bentuknya seperti perahu ya Pak? Iya, Sengaja bentuk perahu. Ada berapa lantai Pak Haji? Dan fungsinya apa aja? Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama atau lantai dasar itu untuk tempat wudhu dan toilet, dan lantai atas itu untuk ruang masjid. Keunikan masjid bambu berbentuk kapal membuat banyak warga ingin mengunjunginya. Bahkan warga dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Banjar pun menyempatkan diri untuk mampir melaksanakan ibadah salat sekaligus melihat secara langsung keunikan masjid tersebut. Masjid bambu sungguh indah, lain dari yang lain. Jadi kami bisa untuk kesini, bertandang ke sini untuk melihat langsung untuk sholat zuhur sekalian di sini. Nah, setelah Ibu datang ke masjid ini, kesan apa yang Ibu dapat? Kesannya sungguh baik sekali karena strukturnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti kapal dari luar. Jadi pas kami masuk sungguh baik sekali strukturnya, terbuat dari bambu, dan mudah-mudahan yang bikinnya terinspirasi mungkin dari kapal Nabi. Selain melaksanakan salat, warga yang berkunjung ke masjid bambu berbentuk kapal ini juga tak ingin menyanyiakan bentuk estetik dari masjid ini, sehingga foto bersama maupun swafoto seakan wajib bagi mereka. Masyarakat yang berkunjung ke masjid bambu ini diimbau menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai niat berwisata religi malah berujung tertular penyakit COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Sindikat narkoba jaringan lapas yang memasok sabu-sabu 4 kg ditangkap BNN Kalsel. Waspada penipuan dengan modus bansos dari oknum yang mengaku petugas dinas sosial. Sejumlah ular berbisa masuk ke rumah warga di Kota Banjarmasin. Sindikat narkoba jaringan lapas yang memasok sabu-sabu seberat 4 kg dari Kalimantan Barat berhasil ditangkap Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Kalimantan Selatan. Penangkapan sindikat narkoba jaringan lembaga pemasyarakatan Lapas Karangintan Martapura Kabupaten Banjar bermula dari seorang tersangka kurir berinisial MZ. MZ ditangkap di Desa Anjir Serapat, Kabupaten Barito Kuala pada 20 Oktober lalu dengan barang bukti sabu-sabu seberat 4 kg. Barang haram yang dibungkus dengan kemasan teh Cina itu dipasoknya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Dari keterangan MZ, petugas BNN Kalsel kembali menangkap tersangka kedua berinisial RO di Martapura, Kabupaten Banjar. Kemudian tersangka ketiga berinisial MN yang merupakan napi Lapas Karangintan Martapura, Kabupaten Banjar. Kepala BNN Kalsel Brigjen Jackson Lapalonga saat gelar perkara Kamis siang mengatakan, tersangka MN bertugas merekrut kurir dan mengatur pengiriman sabu-sabu dari Pontianak.
berhasil mengungkap satu sindikat peredaran narkotika jenis sabu di Kalimantan Selatan. Nah, ini jaringan antar provinsi. Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Untuk hal ini bisa terungkap, kami menggunakan intelligent analysis, analisa intelijen, kemudian kami kembangkan dengan penyelidikan di lapangan. Kami membutuhkan beberapa hari tentunya, bahkan bulan untuk bisa mengungkap jaringan. Sedangkan orang yang memasok atau mengirim sabu-sabu dari Pontianak, identitasnya sudah dikantongi pihak BNN Kalsel dan saat ini masih dalam pengejaran. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Warga Kota Banjarmasin diimbau waspada terhadap penipuan dengan modus bantuan sosial atau bansos. Kepala Dinas Sosial Banjarmasin Iwan Ristianto mengatakan, sejumlah warga di kawasan Pengambangan dan Pekapuran sempat didatangi oleh oknum yang mengaku petugas dinas sosial. Oknum tersebut mengaku bisa mendaftarkan warga untuk mendapat bantuan sosial, namun warga diminta membayar 200 hingga 300 ribu rupiah. Kemarin pendamping PKH kami melapor ke dinas bahwa ada orang yang mengatasnamakan petugas dari dinas sosial, mendatangi warga-warga yang diperkirakan miskin, menjanjikan sesuatu untuk dimasukkan di dalam daftar warga miskin dan juga untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, dengan iming-imingan mendaftar dengan membayar uang sebesar 200 sampai 300 ribu. Nah, itu dari laporan dari pendamping PKH kami. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada sih masyarakat yang memberikan uang gitu ya, memberikan uang karena mungkin sudah sadar bahwa untuk bantuan sosial ini itu memang tidak ada pungutan dan tidak dipungut. Jadi pungut biaya apapun. Meski belum ada warga yang tertipu dengan penipuan modus bansos tersebut, Dinas Sosial mengimbau warga untuk tetap waspada. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Dua ular berbisa jenis kobra dan satu ular tidak berbisa jenis piton masuk ke rumah warga di kawasan Teluk Dalam, Sungai Andai dan Basirih, Kota Banjarmasin pada Rabu lalu. Sejumlah ular berbisa tersebut dievakuasi oleh tim penyelamat hewan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin. Anggota tim penyelamat hewan BPBD Banjarmasin, Hanafi, mengatakan, ular masuk ke rumah warga karena saat ini musim penghujan sehingga habitat ular terendam air hingga ular pun mencari tempat yang kering. Kemarin kita menerima laporan, ada kita yang laporan. Jadi ada 4 yang bisa kita tindak, 2 kobra, 1 piton, sama 1 monyet lah, 3 monyet. Nah, itu belum lagi yang dapat atau kabur. Untuk bulan-bulan ini memang musim-musimnya anak-anak ular menetas. Jadi untuk anak ular dan indukannya berkeliaran di sekitar rumah warga. Makanya diharapkan nih terutama bagi warga Banjarmasin untuk bulan November, Desember agar lebih hati-hati. Untuk antisipasinya bisa lebih membersihkan lingkungan. Tumpukan-tumpukan barang jangan sampai dibiarkan menumpuk karena mengundang ular. Mencari tempat yang lebih kering, tumbuh kita kan musim hujan. Sejak bulan Oktober hingga November 2021, sudah ada puluhan ekor ular yang dievakuasi tim penyelamat hewan BPBD Banjarmasin dari rumah warga. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri lawan Buan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.